أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 26 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah acara, yaitu kajian Islam ilmiah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu thimarul iman bil qadar, buah manis beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada malam yang lalu, tapi mungkin sebagian yang hadir belum mendengar kajian yang telah lalu di malam yang lalu, maka kita sedikit mengulang tentang pengertian takdir. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa tema kita adalah thimarul iman bil qadar, buah manis beriman kepada takdir. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka buah manis
beriman buah manis maksudnya adalah keutamaan dari beriman kepada takdir. Seorang muslim yang mengimani takdir Allah, apa saja keistimewaan yang dia dapat, apa saja manfaat yang dia dapat ketika dia beriman kepada takdir. Kemudian takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluk berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan semua ketetapan tersebut terjadi dengan kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Itulah yang disebut dengan takdir. Takdir adalah ketetapan Allah. Si fulan miskin, si fulan kaya selama dia hidup di dunia. Si fulan alim, si fulan jahil selama hidup dia di dunia. Si fulan bapaknya A, ibunya B selama hidup di dunia. Si fulan adalah keturunan A dan B. Itulah yang disebut dengan ketetapan Allah. Si fulan wafat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Itulah yang disebut dengan ketetapan Allah. Si fulan rezekinya selama hidup di dunia sekitar 60 sampai 70 tahun 2 miliar. Itulah ketetapan dia, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si fulan ditetapkan oleh Allah di akhirat sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Di alam barzakh disiksa atau tidak disiksa, mendapat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ketetapan Allah untuk seluruh makhluk, siapapun dia, mulai Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir. Bahkan ketetapan Allah pada jin, ketetapan Allah pada seluruh makhluk, hewan-hewan dan selain mereka. Ketetapan Allah untuk seluruh makhluk. Ketetapan ini berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang awalan, tidak ada awal sebelumnya, dan yang luas tanpa batas, tidak ada batasannya. Allah menetapkan si fulan takdirnya A, B, C dan D, E berdasarkan ilmu Allah yang azali. Dan ketetapan itu Allah tulis di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Dan sudah tertulis, penanya sudah diangkat, lembaran-lembaran Al-Lauh Al-Mahfuz sudah kering. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketetapan-ketetapan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketetapan Allah untuk seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang azali. Allah menetapkan Bapak di Qatar belasan tahun. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah yang azali. Bahwa Allah mengetahui, mengilmui tentang Bapak, apa yang sudah terjadi oleh Bapak, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dikerjakan, bagaimana dia mengerjakannya. Jika mengerjakan, Allah mengetahui. Kemudian ketetapan tersebut ditulis oleh Allah. Di mana? Di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kita semua ini sudah ada ketetapannya. Si fulan neraka, si fulan surga, si fulan kafir, si fulan muslim, si fulan munafik, munafik asghar, munafik akbar, kafir asghar, kafir akbar, syirik asghar, syirik asghar, syirik akbar. Sudah ada ketetapannya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dituliskan oleh Allah dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian apa saja yang Allah telah tetapkan tadi terjadi berdasarkan kehendak Allah dan berdasarkan ciptaan Allah. Seorang yang salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Kebalikannya, seorang yang kafir, musyrik, seorang yang berzina, membunuh, mencuri, berjudi, korupsi, dan segala macam hal-hal yang dilarang dalam agama, maka jika dikerjakan berarti itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Oh, berarti orang tidak salat itu ketetapan Allah? Iya, ketetapan Allah. Orang yang berzina itu ketetapan Allah? Iya, itu ketetapan Allah, takdir Allah yang Allah tetapkan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau seandainya bingung, maka tonton kajian malam yang lalu. Ini yang rekam di mana ini adanya? Hah? Di YouTube. YouTube apa? Hah? As-Sunnah Qatar. Tonton. Karena tadi malam yang tidak hadir, tadi malam saya membicarakan tentang rahasia beriman kepada takdir. Yang berzina, mencuri, membunuh, berjudi, minum khamar, itu sudah ketetapan Allah, dan ketetapan itu terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah. Oh, berarti Allah menghendaki orang berzina? Ya. Kalau bingung, tonton videonya. Salah sendiri nggak hadir. Makanya hadir. Kalau ada ustadz di sini, bapak ibu tinggal hadir, kan panitianya yang sibuk. Ya, bapak ibu cuma tinggal hadir. Apalagi kajiannya seperti ini malam, semua sudah selesai kegiatan-kegiatan, tidak ada lagi alasan. Saya sering berpikir di zaman sekarang membuat kita semakin berat hisabnya di sisi Allah. Saya beri contoh dulu ya, sebelum saya jelaskan apa yang saya sebutkan tadi. Di zaman sekarang membuat hisab lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Sa'id ibn Musayyib, ada juga Sulaiman bin Mihran Al-A'mash.
Beliau buta di akhir hidupnya. Akan tetapi selama 40 tahun itu tidak pernah lepas takbiratul ihram imam. Imam takbiratul ihram, beliau ada di belakang. Kemudian orang-orang setelahnya mengatakan laqad at'abtana ba'dak ya Sulaiman. Sungguh engkau telah menyulitkan orang-orang sebelum kami, sebelum kita. Setelah engkau. Engkau dalam keadaan buta, bisa hadir di masjid, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Ini orang nanti penyebab sulitnya orang-orang yang sehat wal afiat, punya mata yang sehat, punya waktu yang luang, kaki yang sehat, akan tetapi sholat berjamaah datang pas terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan? Sebelum imam salam. Ini orang yang tadi buta lebih akan menyulitkan kita hisabnya di hari kiamat. Nah, sama nih. Semakin mudah fasilitas untuk beribadah, membuat prestasi-prestasi ibadah di hadapan Allah, tetapi semakin rendah prestasinya, semakin berat hitungannya di sisi Allah. Saya beri contoh nih, gadget. Di dalamnya kita bisa mendownload aplikasi apapun dari mushaf. Ada yang mushaf arti perkata, ada yang mushaf tajwid, ada yang mushaf istima, ada yang mushaf murajaah, ada yang mushaf baca Quran. Di-download semua, tapi enggak hatam-hatam. Itu tambah berat hitungannya kelak di sisi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah jadikan untuk dia manusia dua mata, yang semestinya orang yang bisa melihat lebih besar prestasinya dalam membaca Al-Quran dibandingkan orang yang tidak melihat, karena dia punya fasilitas. Nah, sama nih, sudah difasilitasi oleh panitia Sunnah Qatar bekerja sama dengan Wizara Auqaf. Kemudian kita tinggal datang, duduk, boleh duduk sambil bersandar, boleh ngantuk-ngantuk dikit, tetapi malas datang. Ya. Nah, itu sudah tertulis tuh. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi semua yang sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmunya yang azali, tertulis dalam kitab Al-Mahfuz, itu terjadi atas kehendaknya dan ciptaannya. Itulah takdir. Jadi kalau orang bertanya, "Oi, kamu kan mukmin?" Ya. Mukmin berarti beriman kepada rukun iman. Iya. Apa itu rukun iman yang keenam? Beriman kepada takdir baik dan buruk. Baik dan buruknya. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Coba jelaskan kepada saya, apa itu beriman kepada takdir? Sudah kita jawab. Sudah bisa menjawab insyaallah. Mengimani bahwa Allah menetapkan ketetapan untuk seluruh makhluk berdasarkan ilmunya yang azali, dan ketetapan tersebut ditulis di dalam kitab Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan semua yang ditetapkan oleh Allah terjadi dengan atas kehendak Allah dan ciptaan Allah.
Nah, inilah yang kita bahas. Apa manfaat beriman kepada takdir dengan pengertian takdir yang sudah saya sebutkan tadi? Apa buah manisnya beriman kepada takdir dengan pengertian takdir yang sudah saya sebutkan tadi? Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, saya langsung saja. Dan sebelumnya saya masih mengulang lagi sebagaimana malam tadi. Berarti beriman kepada takdir mengimani 4 komponen dasar. Yang tidak sempurna beriman kepada takdir kecuali dengan mengimani 4 ini. Yang pertama, Allah mengetahui, Maha mengetahui. Yang kedua, Allah menulis takdir makhluk di dalam kitab Lauhul Mahfuz seluruhnya tanpa tersisa. Dan ini nanti yang menjawab pertanyaan tentang apakah doa bisa merubah takdir? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Bagaimana memasukkannya ke dalam akal kita? Karena Allah menulis takdir tersebut. Apabila hamba berdoa, maka takdirnya ini. Apabila hamba tidak berdoa, maka takdirnya ini. Apabila dan Allah mengetahui apa yang dipilih oleh hamba tersebut, dan itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan jangan masuk kita terlalu dalam dengan akal otak kita, karena itu adalah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi, sesungguhnya itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, itulah yang kedua. Yang ketiga, komponen beriman kepada takdir adalah Allah menghendaki atas apapun yang seluruh terjadi di atas muka bumi ini. Seluruhnya atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidak ada apapun yang kalian kehendaki, maka tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Yang keempat, semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Baik, kalau sudah kita pahami itu, kita masuk sekarang kepada buah-buah manis beriman kepada takdir. Yang pertama dan paling utama karena berkaitan dengan akidah, yaitu orang yang beriman kepada takdir dengan 4 komponen dan pengertian yang sudah disebutkan tadi, maka niscaya dia akan terlepas dari kesyirikan, bahkan kesyirikan yang sangat jauh seorang muslim melakukannya. Apa itu? Kesyirikan pada kekuasaan Allah. Allah itu Al-Khaliq, satu-satunya, Maha Pencipta satu-satunya. Allah itu Al-Mudabbir, Maha Pengatur satu-satunya. Allah itu Al-Malik, Sang Raja berkuasa satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang beriman kepada takdir dengan baik dan benar, maka dia akan terlepas dari mensyirikkan Allah dalam perihal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nantinya yang akan terjadi di lapangan di tengah kaum muslimin. Contoh, sebagian orang minta perlindungan kepada makhluk. Apabila singgah di sebuah tempat, minta izin kepada penghuni makhluk tersebut dengan memberikan sesaji.
apabila singgah kepada sebuah tempat, minta izin kepada penghuni tempat tersebut dan tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya penyebabnya adalah ketika seseorang tidak benar-benar beriman kepada takdir dengan baik dan benar. Orang yang tidak benar keimanannya kepada takdir dengan baik dan benar, maka dia akan mensyirikkan Allah dalam perihal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Kaum Majusi penyembah api, mereka mengimani ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang adalah Tuhan yang mengatur segala macam jenis kebaikan. Orang berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua, memberi makan kepada orang lain. Ini yang mengerjakan adalah Tuhan baik, Tuhan terang. Terjadi pembunuhan, pencurian, penjamretan, dan seterusnya. Ini yang mengerjakan adalah Tuhan buruk. Orang yang beriman kepada takdir, maka dia tidak akan beriman kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Kenapa? Karena tadi 4 komponen dari takdir yang kita pelajari, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas masyiatullah, kehendak Allah. Dan tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada takdir, dia terlepas dari kesyirikan seperti kaum Majusi, dan terlepas dari kesyirikan seperti kaum filsafat atau kaum falasifah, Yusuf, yang menyatakan bahwa kebaikan dari Allah dan keburukan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan selain Allah. Kalau ada orang berbuat buruk, itu mereka meyakini bahwa itu perbuatan Tuhan selain Allah. Membunuh, mencuri, menjamret, berzina, memerkosa, itu mereka meyakini, kaum falasifah meyakini bahwa yang berbuat adalah Tuhan selain Allah. Adapun kebaikan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, memuliakan orang yang lebih tua, berbakti kepada orang tua, menyayangi anak kecil, maka ini adalah perbuatan Allah. Berarti ada 2 pencipta di situ. Sedangkan orang yang beriman kepada takdir, maka dia meyakini hanya ada satu yang mempunyai kehendak, hanya ada satu yang mempunyai penciptaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa tiada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Itulah Rabb kalian, Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Maha Pencipta segala sesuatu. Fa'budu, beribadahlah kepada Allah. Dan ini poin sangat penting. Ketika kita meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah, pasti kita semangat beribadah kepada Allah. Ini buah manis yang menarik. Ya, saya beri contoh dalam implementasi sehari-hari. Allah kasih kita 24 jam sehari semalam, 1 jamnya 60 menit. Berapa waktu kita menadah tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT? Kenapa sebagian orang malas untuk beribadah doa? Salah satu penyebabnya kurang mengimani kuasa Allah.
Kalau orang mengimani kuasa Allah, niscaya apapun dia akan minta kepada Allah. Dari mulai urusan pribadi, batin, urusan lahir, sampai urusan yang besar-besar, ngurus anak, ngurus istri, ngurus perusahaan, ngurus negara, maka tidak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka garis bawahi di sini, yang malas beribadah dia sedang bermasalah dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang malas berdoa kepada Allah, maka salah satu penyebabnya adalah kurangnya mengimani kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menetapkan. Karena dalam ayat disebutkan tadi, Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Allah Maha pencipta segala sesuatu, beribadahlah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, pasti semangat beribadah, pasti semangat berdoa. Siapa yang meyakini Allah satu-satunya yang Maha berkuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, tidak ada terjadi apapun kecuali atas kehendak Allah, maka pasti dia semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama yang sangat luar biasa. Orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan apa? Terlepas dari kesyirikan. Kesyirikan dalam perihal apa? Kekuasaan. Bahkan subhanallah, ada ayat yang menarik ya. Saking indahnya beriman kepada kekuasaan Allah, Allah mengabulkan doa orang musyrik jika dia berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan doa orang musyrik jika dia dalam keadaan muttar. Allah berfirman dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ah, yang artinya siapakah yang sanggup mengabulkan doa orang yang dalam keadaan muttar. Nanti akan saya jelaskan apa itu muttar. Jika ia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su, dan yang menghilangkan keburukan. Kemudian Allah berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ard, siapa yang sanggup untuk menjadikan kalian sebagai adik kuasa di atas muka bumi ini? A ilahun ma'allah, adakah di sini maksudnya tidak ada. Tidak ada Tuhan bersamaan dengan Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya, orang yang muttar doanya dikabulkan. Siapa yang muttar itu? Itu tadi ayat surah An-Naml ayat 62. Siapa yang muttar itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulk da'awullah mukhlishina lahuddin. Jika mereka di lautan naik kapal, maka mereka berdoa dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diselamatkan oleh Allah. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan, menariknya adalah bahwa orang yang muttar doanya dikabulkan. Siapa yang muttar? Bayangkan orang yang ada di tengah lautan di atas kapal. 3 minimal jenis orang yang muttar. Di hadapannya hanya ada kematian, karena ombaknya besar, gak ada yang bisa nolong, secanggih apapun kapal pesiarnya. Yang kedua, dia memutuskan segala macam hubungan kecuali hanya kepada Allah. Makanya disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, secara ikhlas hanya untuk Allah dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin. Sifat muttar yang kedua, memutuskan hubungan kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga,
berdoa yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari ayat ini adalah orang yang muttar, dia meyakini Allah Maha Kuasa. Dan orang yang muttar meskipun musyrik, padahal kesyirikan adalah penghalang terbesar dikabulkannya doa, penghalang terbesar diterimanya amal ibadah, tetapi gara-gara dia muttar mengakui kuasa Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya. Allahu akbar. Apalagi kalau antum lihat ayat-ayat setelahnya, ya, a ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah, a ilahun ma'allah, itu menunjukkan bahwa orang yang mengimani kuasa Allah, maka dia akan berdoa hanya kepada Allah, yang membuat akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, buah manis yang pertama adalah orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan apa tadi? Terlepas dari kesyirikan. Kalau orang sudah terlepas dari kesyirikan dalam perihal kuasa Allah, pasti dia terlepas dari kesyirikan dalam perihal ibadah. Dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, buah manis beriman kepada takdir yang kedua adalah orang yang beriman kepada takdir, maka hidupnya akan senantiasa di atas keadaan yang teguh, kokoh, walau apapun yang dia dapati dalam kehidupan ini. Hidupnya senantiasa di atas keadaan yang teguh, kokoh, walau apapun yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Manusia hidup tidak lebih dari 2 poin. Yang pertama, dia mendapatkan nikmat. Yang kedua, dia mendapatkan musibah. Orang yang beriman kepada takdir, saat dapat nikmat, dia bersyukur, tidak sombong. Orang yang beriman kepada takdir, saat mendapat musibah, dia bersabar, tidak putus asa. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22 tentang keadaan manusia apabila mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keburukan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a illal musallin. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu' artinya adalah jazu', selalu tidak selalu tidak selalu menggerutul. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, fayajza'u idza asabahu faqrun aw marad. Kalau kena kemiskinan, kena penyakit, maka dia menggerutu. Manusia apabila sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'. Jika terkena keburukan, maka sedih. Jika terkena kebaikan, maka dia lupa daratan. Ya, dia lupa daratan. Saking sedihnya manusia kadang-kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keburukan. Dan ini sebagian manusia seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dalam surat Al-Isra ayat 11.
Manusia berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana mendapatkan kebaikan. Apa maksudnya? Saya beri contoh ya. Ini kita punya motor di Indonesia, masuk bengkel misalnya ya. Kemudian setelah di bengkel kita ambil, kita pakai. Di tengah jalan dia mati lagi. Maka langsung berdoa keburukan. Dasar motor jelek. Sudah nggak bisa dipakai sekalian sampai Dajjal datang. Manusia sering berdoa meminta keburukan sebagaimana dia meminta kebaikan. Kenapa? Karena tidak sabar dengan apa yang ia dapatkan dari keburukan. Sebaliknya, apabila mendapatkan nikmat, lupa diri. Lupa diri. Contoh, 3 orang dalam riwayat Bukhari, yang satu botak, yang satu kulitnya belang, yang satu buta. Kemudian didatangi oleh malaikat, kemudian disembuhkan oleh Allah. Yang botak punya rambut yang panjang, kemudian banyak harta. Yang kulitnya belang, jadi bagus kulitnya, kemudian banyak hartanya. Yang buta bisa melihat, kemudian banyak hartanya. Lalu Allah ingin menguji si botak, si mantan botak, si mantan berkulit belang, dan si mantan buta. Yang lulus dari ujian cuma yang buta. Yang mantan botak dan mantan berkulit belang tidak lulus. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat lupa diri. Itu kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia. Kaya setelah miskin, sehat setelah sakit, dapat solusi setelah dapat masalah. Ini biasanya manusia lupa diri. Kebalikannya, miskin setelah kaya, penyakitan setelah sehat, kemudian banyak masalah setelah banyak kelapangan. Ini biasanya putus asa. Itu manusia. Nah, buah manis beriman kepada takdir tidak seperti itu. Lihat ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu. Saya ulangi, dalam surat Hud ayat 9, wala in adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Kemudian kami rasakan kepada manusia suatu nikmat dari kami, lalu nikmat tersebut dicabut, sebagian aja dicabutnya, kemudian dia langsung putus asa dan kufur nikmat, seakan-akan Allah nggak pernah kasih nikmat. Ya, sebaliknya, dan wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra masathu la yaqulunna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana menimpanya, seperti yang saya sebut tadi, kaya setelah miskin, ya, kemudian sehat setelah sakit, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan telah hilang bencana-bencana itu daripadaku. Sesungguhnya dia sangat gembira, congkak, lagi bangga. Nah, orang yang 3 tadi, botak, mantan berkulit hitam, mantan berkulit belang, dan buta, lupa diri. Dikasih nikmat lupa diri. Ketika ada orang miskin yang datang kepada dia dalam keadaan seperti dia dahulu, miskin, botak, hidup lagi, minta-minta kepada si mantan botak,
Si mantan botak mengatakan al-ashghalu katsirah, al-umuru katsirah. Banyak urusan saya, urusan banyak. Keperluan juga saya banyak. Jadi lupa diri dia. Dan kebiasaan begitu Pak, manusia termasuk yang berbicara di hadapan Bapak, manusia apabila diberikan kelebihan suka lupa diri. Kelebihan apapun, kelebihan harta, kelebihan tahta, kelebihan wanita, ya, kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan, dia biasanya lupa diri. Contoh, Karun lupa diri. Innama utihtu ala ilmin indi. Ini harta yang kumiliki karena kepintaranku. Itu Karun Pak, saking kayanya. Kalau di apa ini namanya tadi, desa apa, Mas Said, dibongkar tanah, di dalamnya ada harta simpanan, orang akan menyebutnya harta Karun. Karun gak pernah datang ke Mas Said. Kenapa disebutnya harta Karun? Karena dia simbol kekayaan, tapi dia lupa diri. Ya, itulah kebanyakan manusia seperti itu, diberi kenikmatan lupa diri. Nah, orang buah manisnya adalah orang kalau beriman kepada takdir, maka dia akan hidupnya senantiasa tetap. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, tidak lupa diri, tidak ujub. Kalau diberi musibah dia bersabar. Apa dalilnya? Surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada musibah di bumi yang menimpa kalian ataupun pada diri kalian kecuali tertulis di dalam Alkitab. Alkitab yang dimaksud kitab apa Pak? Al-Lauh Al-Mahfuz. Min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Sebelum terjadinya itu mudah bagi Allah. Nah, pertanyaan saya, mengapa mudah bagi Allah? Nah, iya, sudah tertulis. Mengapa mudah bagi Allah? Karena Allah, komponen pertama apa? Maha mengetahui. Nah, maka fungsinya apa? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak putus asa atas apa yang hilang dari kalian, seperti harta, orang-orang yang dicintai, diwafatkan orang yang dicintai, tidak putus asa. Kenapa? Karena dia mengimani musibah apapun sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan juga agar kalian tidak terlalu bangga, congkak, senang, takabur dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dia dapat. Kenapa? Karena itu sudah dituliskan dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh luar biasa perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya keadaan orang beriman seluruhnya baik. Wa laisa dzalika illa li ahadin illa lil mu'min. Keadaan seperti itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Kalau seandainya dia mendapatkan kebaikan, bersyukur. Fakana khairan lah. Dan itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Dan itu lebih baik bagi dia. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan 3 unwanus sa'adah. 3 tanda orang bahagia. Yang pertama adalah jika diberi bersyukur. Mimman idza u'tiya syakar. Jika diberi bersyukur, itu bahagia banget. Wa idza ubtuliya sabar. Jika diuji bersabar.
Jika diberi syukur, jika diuji bersabar. Wa idza adznaba istaghfar. Jika dia berdosa, beristighfar. Istighfar. Ini tanda orang bahagia. Dan itu bisa didapat ketika dia beriman kepada takdir dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, buah manis beriman kepada takdir adalah beriman kepada takdir mengajak orang untuk beramal soleh lebih semangat dan mengerjakan sebab lebih semangat. Ya, beriman kepada takdir mengajak untuk bersemangat mengerjakan sebab. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akibat akhir dari sebab yang dikerjakan. Orang yang beriman kepada takdir, niscaya dia semangat mengerjakan sebab. Kenapa? Karena dia mempercayai Allah yang menciptakan sebab dan Allah yang menciptakan akibat dari sebab. Saya beri contoh ya. Orang yang menikah sudah 5 tahun belum punya anak, maka terus dia berusaha dengan cara apapun. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berusaha. Karena dia yakin Allah yang menciptakan sebab agar dia punya anak. Dan sebab ini bisa manjur juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada takdir tidak malas, semangat mengerjakan sesuatu. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if." Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Setiap orang beriman pasti ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Lihat, orang beriman kepada takdir begini. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu. Tapi ingat, sebab yang kita kerjakan tidak bisa manjur kecuali dengan izin siapa? Allah. Itu beriman kepada takdir. Makanya ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan perkataan yang sangat indah. Coba perhatikan, kullu da'in syafi'in da'allaha subhanahu wa ta'ala wa syafa'. Setiap orang yang berdoa, pemberi syafaat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan memberikan syafaat. Fala yakunu du'a'uhu wa syafa'atu illa biqada'illah wa qadari wa masyiatih. Maka doanya itu terkabulkan atau tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah, takdir Allah dan ketetapan Allah. Wa huwa alladhi yujibu du'a. Dialah Allah yang mengabulkan doa, wa yaqbalu syafa'ah, dan yang menerima syafaat. Fa huwa alladzi khalaqas sababa wal musabbab. Lihat nih. Allah yang menciptakan sebab dan akhir akibat dari apa yang dihasilkan dari sebab tersebut. Ya. Seseorang belum punya anak, lalu dia mengerjakan sebab. Sebab ini tidak akan bermanfaat kecuali dengan kuasa siapa? Allah. Wa du'a min jumlatil asbab allati qaddaraha Allah subhanahu. Doa termasuk sebab. Nah, di sini saya sedikit menyimpang. Sebagian orang kalau sudah berbicara sebab, dia maunya hanya sebab-sebab yang kauni qadari. Obat, kemudian ke dokter kandungan misalkan, kemudian program kehamilan misalkan. Tapi dia lupa
sebab syar'i, dan sebab syar'i lebih utama. Di antara sebab syar'i adalah doa. Ya. Lupa dia. Sama seperti pas waktu pandemi. Saya punya kawan dokter. Selama pandemi beliau cerita sama saya, dan saya yakin beliau jujur. Selama pandemi tidak memakai masker. Tapi beliau bilang syaratnya satu, Ustaz harus taat kepada Allah, dan Ustaz harus berdoa zikir pagi dengan benar-benar memahaminya. Dan beliau keluarga dokter, yang keluarganya pakai APD apa? Ya. Ada yang meninggal. Maka terkadang sebab syar'i, bukan terkadang, sebab syar'i lebih utama dibandingkan sebab kauni qadari. Ini yang sering dilupakan oleh manusia. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan tadi. Tapi ingat, ketika kita mengatakan tadi bahwa beriman kepada takdir buah manisnya adalah semangat mengerjakan sebab dan berharap sebab itu dijadikan oleh Allah sebagai sebuah kemanjuran, tapi jangan hati kita condong hanya kepada sebab. Ya. Jangan hati kita condong hanya kepada sebab. Kenapa? Karena sebab tidak akan menjadi sebab kecuali dengan izin siapa? Allah. Begitu orang beriman kepada takdir. Dia akan semangat mengerjakan sebab, tapi hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam berkata begini, wa idza kana kadzalik faliltifatu ila al-asbab syirkun fi tauhid wa mahwul asbab an takun asbaban naqsun fil aql wal i'radu 'anil asbab bil kulliyah qadhun fi syara'. Yang artinya menoleh kepada sebab, condong hati kepada sebab, ini adalah kesyirikan dalam tauhid. Tetapi juga menghilangkan sebab, kekurangan dalam logika akal sehat. Ingin anak tapi enggak nikah. Nah, ini enggak masuk akal. Dan berpaling dengan sebab dari sebab secara mutlak, maka ini adalah menghina syariat Islam. Karena syariat memerintahkan kita untuk mengerjakan sebab. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika perang Uhud, apa yang beliau lakukan? Zahara baina dir'ain. Beliau memakai 2 lapis baju perang. Padahal beliau dijamin menang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau mengerjakan itu? Karena mengerjakan sebab. Dan beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, buah manis yang ketiga beriman kepada takdir adalah mengajak orang berusaha. Semangat untuk berusaha. Ya. Kenapa? Karena yang menentukan sebab menjadi sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menentukan sebab ini manjur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan ihris ala ma yanfa'. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang menjadi manfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan engkau merasa lemah, putus asa. Jangan. Orang yang putus asa tanda dia belum sempurna beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, atau belum benar-benar memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini penting. Yang keberapa? Keempat. Beriman kepada takdir buah manisnya adalah membuat seseorang tahu diri. Jika diberi nikmat, tidak ujub takabur. Jika diberi ujian, tidak putus asa. Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang beriman kepada takdir, dia akan mengetahui dirinya. Coba lihat perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, termasuk faedah-faedah beriman kepada takdir adalah tordul i'jab bin nafs, menolak merasa bangga dengan diri sendiri. Ujub itu pengertiannya apa, Pak? Saya nih usul kepada panitia, kalau ada kajian begini ada hadiah, jadi semangat yang jawab, buku kah, kitab apa gitu. Ujub pengertiannya apa? Bangga dengan amalan. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama salaf saleh, beliau mengatakan ujub adalah an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Dia merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Ya. Makanya kadang ada orang bangga dengan apa yang dia miliki. Itu bukan riya, tetapi apa? Ujub. Ujub berbuah takabbur, menyombongkan diri. Menyombongkan diri, implementasinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ujub. Dan ujub lebih dahsyat keburukannya dibandingkan riya. Karena para ulama mengatakan ujub yusyriku billah ma'a nafsihi. Orang yang ujub mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang riya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain karena meminta pujian, sanjungan, hadiah dari orang lain. Kapan orang ujub? Ketika dia tidak mengimani takdir dengan sebaik-baiknya. Seperti Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Aku tidak mengenal ada Tuhan bagi kalian kecuali aku. Kenapa Fir'aun sampai seperti itu? Karena ujub dengan kekuasaannya. Maka orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya adalah dia tahu diri bahwa apapun yang diberi, apapun yang dia dapatkan dari harta, tahta, wanita, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jin Ifrit ketika mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wahai Sulaiman alaihi salam, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Jadi sebelum begini itu sudah ada. Cepat enggak, Pak? Cepat. Dan aku sangat kuat akan hal itu. Lihat, dia mulai merasa dirinya membanggakan dirinya. Akan tetapi qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, orang yang berilmu mengatakan, ana atika bi qabla an yartadda ilaika turfu. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Lebih cepat mana, Pak? Ifrit atau orang yang berilmu ini? Orang yang berilmu. Tapi dia enggak sombong. Apa yang enggak sombong? Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Ketika orang yang berilmu tersebut melihat singgasana Ratu Bilqis ada di hadapannya, maka dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Berarti dia beriman kepada takdir. Surat An-Naml ayat 40. Maka orang yang beriman kepada takdir jarang sombong.
Dia hanya sering mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Segala puji bagi Allah, ini karunia dari Allah. Wah, sudah kaya sekarang, kerja di Qatar. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Beda dengan orang yang tidak beriman atau tidak sempurna keimanannya atau tidak faham dengan takdir, maka dia akan mengatakan, maka ini semua adalah karena kepintaranku, ini semua adalah karena kekuasaanku, ini semua adalah karena kebisaanku, ini semua. Orang yang beriman kepada takdir, niscaya dia akan senantiasa tahu diri. Diberi nikmat tidak ujub, diberi ujian tidak putus asa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, adalah, ini penting. Orang yang beriman kepada takdir, dia akan sangat khawatir akhir hidup ditutup dengan apa akhir hidupnya. Kita nggak tahu toh akhir hidup kita ditutup dengan apa. Meskipun kita sekarang mengetahui dakwah yang benar, berakidah yang benar, mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, baca Al-Quran, puasa pada bulan Ramadan, sudah berhaji, sudah berumrah, sudah berzakat, apakah ada jaminan kita mati di atas iman? Maka orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya dia senantiasa khawatir akhir hidup. Dan ini kebiasaan orang salafus saleh. Dari mulai nabi, para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, senantiasa khawatir akhir hidup. Makanya ada perkataan salafus saleh, man ya'manul khitam faqad halak. Yang merasa aman saat akhir hidup pasti binasa. Pasti binasa. Kenapa? Karena dia akan melalaikan perintah, melanggar larangan. Karena merasa aman dengan akhir hidupnya. Oh, pasti saya mati di atas Islam. Siapa yang jamin? Apa dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman di akhir hidup? Doa yang paling banyak beliau baca saat sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma aktsar, wahai Rasulullah, alangkah banyaknya doa yang engkau baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atakhafu alaina? Apakah engkau khawatir terhadap kami dari iman nanti kembali kepada kekufuran? Kata Rasulullah, na'am. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Iya. Hati anak manusia di antara 2 jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman, Pak. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak merasa aman dari melakukan kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35, wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kata Wahab bin Nabi rahimahullah, man ya'manul bala ba'da Ibrahim? Siapa yang merasa aman dari kesyirikan, kekufuran setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Jangan merasa aman bahwa kita sudah mengenal dakwah, akidah yang benar, tinggal di negara yang bersyariatkan Islam dan seterusnya. Jangan merasa aman. Salah satu doa yang patut saat ini terutama kita sering baca, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya afiat yang engkau berikan, dan datangnya tiba-tiba musibahmu dan seluruh kemurkaanmu. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak sedikit
Orang yang merasa aman akhirnya benar-benar dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya. Umar bin Khattab, apa kurangnya Umar bin Khattab? Beliau manusia kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Rasul SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, ma salakta fajjan illa wasyaitan salaka fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar bin Khattab, tidaklah engkau jalan di sebuah jalan kecuali syaitan akan mencari jalan selain jalan engkau. Ditakuti oleh syaitan. Umar bin Khattab, beberapa sarannya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hijab, tentang tawanan saat perang Badar, tentang mengambil tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Seluruhnya disebutkan dalam Al-Quran. Tapi apa yang terjadi pada Umar bin Khattab? Tidak merasa aman di akhir hidup. Beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaftarku di daftar orang-orang munafik? Itu sekelar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau paham betul bahwa takdir hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahui ilmunya. Si fulan neraka, si fulan surga. Maka beriman kepada takdir membuat buah manisnya adalah membuat seseorang senantiasa takut akhir hidup. Ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Qulubul abrar mu'allaqatun bis sawabiq bima subiqa lahu." Hati orang-orang yang saleh itu terkait dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya di Lauhul Mahfuz. Itu senantiasa terkait seperti itu, Pak. Wa qulubus sabiqin qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim, maksud saya. Hati orang-orang yang saleh terpaut selalu dengan akhir hidup. Bagaimana, di mana, dengan cara apa Allah mewafatkan saya. Wa qulubus sabiqin mu'allaqatun bima bis sawabiq bima subiqa lahu. Dan orang-orang yang hati orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan senantiasa terpaut hatinya dengan apa yang Allah sudah takdirkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Intinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima adalah beriman kepada takdir membuat seseorang takut akhir hidup. Takut akhir hidup. Dan inilah kebiasaan para salafus saleh. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala sering menangis di setiap malam. Salah satunya yang beliau pikirkan adalah, la adri ayuslabul iman min qalbi indal khitam. Aku tidak mengetahui apakah akan dicabut keimanan saat dalam keadaan sekarat. Cerita yang masyhur di tengah para ulama yang mengenal cerita tentang Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ketika dalam keadaan sekarat, beliau berkata kepada iblis, perkataannya begini, intahaina, cukup, selesai perjumpaan kita wahai iblis. Kata iblis, la mantahaina ba'du, tidak, belum selesai, kamu belum keluar rohnya. Subhanallah. Hati-hati, Pak. Kita tidak tahu bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiqun wajirun khaif, wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Orang beriman mengerjakan ketaatan, itu pun takut tidak diterima amalnya. Orang yang ahli maksiat mengerjakan kemaksiatan dan dia merasa aman. Maka salah satu buah manis beriman kepada takdir adalah seseorang takut su'ul khatimah, takut akhir hidup, bagaimana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sebelum terakhir, buah manis beriman kepada takdir adalah senantiasa menjadikan seseorang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita mengimani Allah Al-Alim. Alima ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idz law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Ini membuat kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman yang kita sangat mudah untuk bermaksiat walaupun kita di dalam kamar kita. Walaupun kita di tengah orang banyak, sangat mudah bermaksiat. Yang ketujuh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah manis beriman kepada takdir adalah dia senantiasa semangat untuk berdoa meminta kebaikan, karena hanya Allah yang mengetahui apa yang sudah ditakdirkan untuk seorang hamba. Meminta doa, berdoa kepada Allah, meminta kebaikan, karena hanya Allah yang mengetahui takdir seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, jaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam." Benarkah sudah diangkat pena pencatat takdir dari kitab Lauhul Mahfuz dan lembarannya sudah kering? Iya, sudah diangkat pena dan lembaran takdir sudah kering. Kemudian para sahabat berkata, "Fa fi mal amal?" Kalau begitu ngapain kita beramal? Ngapain berdoa? Ngapain usaha? Ngapain sholat kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah, kata Rasulullah, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah, sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Dan salah satu amal yang paling utama adalah berdoa. Amal yang paling utama adalah berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah inti ibadah. Berdoa minta kebaikan, berdoa minta urusan yang lancar. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Berdoa meminta segala macam urusan dimudahkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaikilah seluruh urusan kami. Fala takinna ila anfusina tarfat ain. Janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap mata. Orang yang beriman kepada takdir gemar berdoa karena dia meyakini Allah maha mengetahui takdirnya. Allah maha kuasa atas penetapan takdirnya. Berdoalah kepada Allah, dan tanda orang beriman kepada takdir, dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan 7 dari buah manis beriman kepada takdir.